Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Sir Samuel Limbong. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang. Ya, jadi ini kita pertemuan pertama setelah kita mengadakan yang namanya ujian bulanan, di mana pada hari Selasa yang lalu kita telah mengadakan ataupun melaksanakan yang namanya ujian bulanan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang, di mana pada pertemuan sebelumnya sebelum kita melaksanakan ujian bulanan kita sudah bahas tentang macam-macam gelombang ataupun penggolongan gelombang ya. Jadi sifat-sifat gelombang ini ada 6 ya. Yang pertama refleksi, yang kedua refraksi, yang ketiga yang ketiga adalah interferensi, yang keempat adalah difraksi, yang kelima adalah dispersi, dan yang keenam adalah dispolarisasi ya. Jadi kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu dipantulkan ataupun pemantulan. Ya, pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Ya, artinya gelombang tersebut akan dipantulkan ketika mengenai yang namanya penghalang. Contoh ketika kita ambil contoh gelombang air ya. Ketika di dalam ember ini contoh kita getarkan ya, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali setelah mengenai yang namanya pinggir ember ya. Ya, itu artinya dipantulkan balik. Dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan. Apa itu hukum pemantulan? Hukum pemantulan sebagai berikut. Yang pertama, besar sudut datangnya gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Ya, sama seperti sifat-sifat cahaya ya. Ya, kemudian yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar ya. Jadi inilah hukum pemantulan gelombang, sama seperti hukum pemantulan cahaya ya. Iya, itulah yang disebut dengan pemantulan. Kemudian yang kedua refraksi ataupun pembiasan. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui medium yang berbeda kerapatannya ya. Artinya gelombang itu juga sama seperti cahaya ya, bisa juga dibiaskan ataupun pembelokan arah ya. Kemudian yang ketiga adalah perpaduan ataupun interferensi. Perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fasenya saling bertemu ya. Ya, jadi hasil interferensi gelombang akan ada dua, yaitu saling menguatkan dan saling melemahkan ya, atau yang disebut dengan konstruktif, yaitu saling melemahkan menguatkan, dan destruktif, yaitu saling melemahkan ya. Jadi perpaduan gelombang ini terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi yang beda fase ya. Iya, interferensi konstruktif terjadi saat dua gelombang bertemu dengan fase yang sama ya. Artinya mereka saling menguatkan ya, konstruktif ya, saling menguatkan
terjadi apabila saat dua gelombang bertemu pada fase yang sama, ya, sedangkan destruktif ini terjadi apabila mereka bertemu pada fase yang berlawanan, ya. Jadi itulah tadi penjelasan tentang gelombang konstruktif dan gelombang destruktif, ya. Jadi kalau dia yang konstruktif terjadi apabila kedua gelombang bertemu dengan fase yang sama, sedangkan yang destruktif ataupun melemahkan terjadi apabila kedua gelombang bertemu dengan fase yang berlawanan arah, ya. Itulah dia tentang perpaduan gelombang ataupun interferensi. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu difraksi ataupun dibelokkan ataupun disebarkan. Difraksi gelombang adalah pembelokan ataupun penyebaran gelombang jika gelombang tersebut melalui celah, ya. Jadi ini nanti akan kamu pelajari di kelas 11, ya. Untuk pendalamannya tentang difraksi, ada celah tunggal dan ada celah ganda, ya. Ya, gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewatinya semakin sempit, ya. Jadi gelombang itu difraksi, pembelokan gelombang itu akan kita lihat tampak jelas apabila celahnya itu akan semakin sempit, ya. Iya. Kemudian masuk kita poin yang kelima, yaitu dispersi gelombang. Apa itu yang disebut dengan dispersi? Dispersi adalah penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium, ya. Jadi dispersi ini tidak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara dan ruang hampa, ya. Jadi dispersi ini hanya terjadi pada gelombang yang memerlukan medium, ya. Jadi kalau dia yang tanpa memerlukan medium seperti gelombang bunyi ataupun gelombang radio, ya, maka dia tidak akan mengalami dispersi, ya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu dispolarisasi atau diserap arah getarnya, ya. Ya, polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getarnya gelombang sehingga hanya tinggal satu arah saja, ya. Polarisasi hanya akan terjadi pada gelombang transversal karena arah gelombang sesuai dengan arah polarisasi, dan sebaliknya akan terserap jika arah gelombang tidak sesuai dengan arah polarisasi tersebut, ya. Oke, jadi saya rasa cukup jelas apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini, ya. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan kita saat ini, ya. Jadi yang menjadi tugas kamu adalah silakan dicatat ulang kembali materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Setelah itu, ya, silakan kerjakan tugas yang sudah saya sediakan, ya. Iya, jadi di sini ada 3 soal, silakan dijawab dengan benar, ya, dan hasilnya kirimkan melalui WA pribadi saya, ya. Jadi tugas kamu ada 2. Yang pertama menyelesaikan soal, dan yang kedua yaitu mencatat materi yang sudah saya sampaikan di dalam video, ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.